Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ijlal dari kelas IF 18D dengan NIM 18416255201. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data di UAS ini yang diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut yaitu Jamaluddin Indra MKom, saya diharuskan untuk membuat sebuah konfigurasi di mana topologi itu tidak jauh lebih seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya akan mulai menjelaskan. Nah, di sini untuk topologinya ada server, ada router dan switch dan juga PC. Nah, untuk server sendiri itu jika kita masuk ke paket Cisco packet tracer bisa ada kita klik end device. Nah, di end device ini nanti ada di bawah ada yang namanya server. Bisa kita gunakan server PT. Nah, untuk di router itu kita gunakan di network device di router nanti ada yang namanya PT router. Nah, saya menggunakan PT router. Untuk switchnya saya gunakan switch 295024 dan juga PC-nya saya gunakan PC. Nah, untuk menghubungkan antara server dengan router kita gunakan logo di sini, kita klik connection yang logo seperti kilat. Nah, di sini ada beberapa kabel, ada automatically choose connection type, console, copper straight through, copper crossover, fiber dan lain-lainnya. Nah, untuk menghubungkan server dan juga router kita gunakan copper crossover. Nah, untuk yang lainnya juga seperti itu. Dan untuk yang merah ini kabel serial DCE. Nah, dia menghubungkan router dengan router seperti itu. Dan untuk yang switch dengan switch dia sama seperti server dengan router menggunakan kabel copper crossover. Nah, untuk yang switch dengan PC kita gunakan copper straight through seperti itu. Nah, untuk pertama kali di sini saya sudah menuliskan atau mengetik dan menentukan network address-nya. Di sini ada server DNS dengan gateway dan fast Ethernet 0/0-nya, router 2 Asia, router 3 Afrika, router 4 Australia, router 1 Amerika dan lain-lainnya saya sudah cantumkan di sini. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke servernya. Misalkan kita akan menginputkan IP address, gateway, DNS server dan fast Ethernet-nya. Untuk cara memasukkan atau menginputkannya itu ada dua cara, yaitu ada dengan manual dan juga bisa langsung kita klik server, masuk ke config, setting, dan bisa ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk menginputkan IP address, gateway, DNS server dan fast Ethernet dari server PT sciencedirect.com. Kita klik, kita masuk ke desktop terlebih dahulu. Kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita tinggal menginputkan apa yang sudah ada di sini, yang sudah saya tentukan, yaitu seperti IP address, gateway, DNS server dan juga fast Ethernet-nya. Nah, jika sudah maka lakukan hal tersebut kepada server-server yang lainnya seperti ke server DNS, server PT dan juga server googlescholar.com dan juga server scopus.com. Setelah selesai, maka kita langsung ke router. Di router pun sama, kita klik router, kita masuk ke config. Nah, di sini kita masukkan dulu
yang namanya RIP-nya, router RIP-nya. Nah, yang sudah saya cantumkan di sini kita tinggal inputkan misalkan 10.0.0.0. Kita tinggal klik add seperti itu. Terus sampai 20.0, 30.0, 40.0 dan juga 192, 16840 dan seterusnya. Nah, langkah ini dilakukan di semua router, di router Amerika, router Asia, router Afrika, Australia, dan juga router Eropa. Nah, untuk selanjutnya di router Amerika, kita akan menginputkan fast Ethernet 0,0/0-nya, dimana fast Ethernetnya itu 197.168.41. Untuk subnet masknya, ketika misalkan kita sudah mengisikan ini kosong, ketika kita klik dia akan muncul sendiri seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada serial 2/0. Nah, di serial 2/0 ini ada kita cantumkan 10.10.10.4.3. Nah, lalu subnet masknya sama, ketika kita sudah menginputkan IP address, subnet masknya kita klik maka akan muncul sendiri seperti itu. Nah, langkah ini sama tentunya dilakukan di semua router, di router Amerika, Asia, Afrika, Australia, dan Eropa. Setelah selesai, nah maka nanti si kabel ini yang tadinya berwarna merah atau yang sekarang segitiga merah sekarang berubah menjadi segitiga berwarna hijau, yang artinya server dan router sudah terkoneksi. Nah, lalu kita masukkan juga IP address, tentukan IP address di PC-nya, di setiap PC. Nah, ketika kita akan, sebelumnya ini kosong ya, sebelum diisikan ini kosong. Nah, kita tinggal mengklik di HCP di sini, bukan statik ya. Kalau statik kita menginputkan manual IP address-nya. Ketika kita di HCP bisa dibilang otomatis. Ketika kita klik di HCP maka si IP address-nya, subnet default gateway dan DNS-nya akan terisi sendiri seperti ini. Ini dilakukan langkahnya sama semua kepada PC-PC tersebut. Nah, sekarang kita misalkan mau mengecek apakah server dengan PC ini bisa terhubung apa belum. Contoh, saya akan masukkan pesan ke server DNS, lalu saya kirim pesan ke PC kosong, PC atau PC ini. Kita bisa lihat di sini last statusnya successful ya. Nah, lalu kita PC 1 successful, dari DNS ke PC 2 sama successful seperti itu. Lalu dari server PT ke sini sukses. Lalu dari server Google Scholar ke PT ini sukses. Lalu juga dari Scopus ke PC 1 juga sukses. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal menamai dulu di service ini. Kita klik server, kita masukkan service, kita cek apakah HTTP-nya on apa tidak dan HTTPS-nya on apa tidak. Jika off maka on-kan terlebih dahulu. Nah, untuk DNS-nya juga sama, kita on terlebih dahulu. Nah, kita ini input satu-satu ya. Sudah semua. Nama servernya www.googlescholar.com dan yang lainnya juga inputkan, dan juga addressnya sudah. Jika sudah, maka kita tinggal ke service. Maksud saya ke service. Di service ada HTTP. Nah, di HTTP ini kita ubah namanya di sini. Jika belum dirubah, di sini namanya pasti Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah merubah namanya menjadi
sciencedirect.com, sesuai nama dengan si server tersebut. Lakukan langkah ini di semua server seperti itu. Jika sudah, maka kita coba cek ya. Kita cek di PC 02, PC 1 maksud saya. Di desktop kita masuk ke web browser. Nah, di web browser kita tuliskan alamatnya. Misalkan kita mau ke alamat Science Direct. Di Science Direct itu alamatnya www.sciencedirect.com. Kita klik go, maka akan muncul. Nah, untuk yang tadi dirubah nama itu maksud saya seperti ini. Nah, tampilan ininya. Nanti jika kalian beri nama sciencedirect.com, maka akan di sini muncul sciencedirect.com, sciencedirect.com seperti itu. Lalu kita coba ke server Scopus. Oke, www.scopus.com. Go. Nah, maka akan muncul scopus.com, halaman scopus.com. Untuk DNS tadi saya beri nama nyoba.com. Jika saya klik www.nyoba.com, maka yang keluar adalah halaman nyoba.com seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.